Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Safitrohia, mahasiswa dari Universitas Moen Manajemen, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114201043. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan semester 2 dengan dosen pengampu Nars Tirsamoni Escape Unkes. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang prinsip pemberian obat yang benar dan prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu prinsip pemberian obat yang benar. Prosedur dan pemeriksaan khususnya dalam keperawatan merupakan bagian dari tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dilaksanakan secara tim. Perawat melakukan fungsi kolaboratif dalam pemberian tindakan pengobatan secara medis atau terapi medis. Nah, di sini pemberian obat kepada pasien terdapat beberapa cara, yaitu melalui rute oral, parental, rektal, vagina, kulit, mata, telinga, dan hidung. Dalam pemberian obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi meminimalisir kesalahan, di antaranya prinsip 6 benar pemberian obat. Dalam pemberian obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi meminimalisir kesalahan, di antaranya prinsip 6 benar pemberian obat. Pertama, benar pasien. Nah, sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien. Kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Ketiga, benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Nah, keempat ini benar cara atau rute. Ada banyak rute atau cara dalam pemberian obat. Perawat harus teliti dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Nah, kelima, benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga, dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu, karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap oleh tubuh. Nah, keenam ini adalah benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika menolak pemberian obat oleh pasien, maka harus didokumentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat. Nah, adapun juga pemberian obat. Tujuan dari pemberian obat ini memberikan obat sesuai dengan prosedur
agar mendapatkan efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh seseorang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang prinsip pemberian obat yang benar. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, tujuan dari keselamatan pasien di rumah sakit ini atau pasien safety adalah untuk membuat asuhan di rumah sakit menjadi lebih aman dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Tujuan dari peningkatan program pasien safety ini adalah untuk keselamatan pasien di rumah sakit terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari pertama kesadaran tentang nilai keselamatan pasien, kedua komitmen pelayanan kesehatan berorientasi pasien safety, ketiga kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety, keempat kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety, kelima kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety, keenam kemampuan mengidentifikasi akar masalah penyebab masalah terkait pasien safety, ketujuh kemampuan memaafkan informasi atau memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang dalam membangun mutu pelayanan rumah sakit. Harus menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, adapun 7 langkah tersebut diantaranya adalah 1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. 2. Memimpin dan mendukung staf. Ketiga, mengintegrasikan aktivitas atau pengelolaan risiko. Keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Melalui penerapan 7 langkah tersebut, diharapkan hak pasien yang dijamin dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit terpenuhi. Hak tersebut untuk memperoleh layaknya keselamatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedural, operasional serta layanan yang efektif dan efisien, sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Apa yang kita sudah bahas yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasien safety ini merupakan inti dari pelayanan kesehatan, terutama dalam lingkup manajemen rumah sakit. Tujuan pasien safety adalah mengurangi resiko kerugian pasien dari kesalahan, memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Universitas Pemuda Indonesia Manado merupakan salah satu kampus swasta
di Sulawesi Utara. Kampus ini memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi. Universitas ini terletak di Jalan Walter Mongisudi, lingkungan Dua Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Wujudkan cita-cita dan impian kalian bersama kami di Universitas Pemuda Indonesia.